Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Ramesti dengan NIM B11 2021 07388 dan teman saya Aprilia Fananditya dengan NIM B11 2021 06960, Kofifa Ella B11 2021 07310 dan Fandi Jonathan B11 2021 07347 akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Etika berasal dari bahasa ethos atau bahasa Yunani dalam bentuk tunggal, artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain. Dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Dan selanjutnya ada moral yang berasal dari bahasa Latin mores, artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Etika bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kata yang juga sering dipakai adalah etiket, artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antara etika dan etiket. Guna memahami etika, maka perlu membedakan dengan moral. Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Sistem ini terkandung dalam ajaran berbentuk peraturan pemerintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Moral menyangkut nilai dan norma bagaimana cara seorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Moral memberi petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Tujuan akhir diwujudkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan. Perbuatan dikehendaki karena mempunyai nilai. Nilai norma tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Dalam usaha perwujudannya dilakukan dengan berpatokan pada norma-norma. Moralitas kata dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral, tetapi moralitas agak lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Misalkan moralitas perbuatan seorang yang dilakukan adalah segi moral dari perbuatan tersebut atau mengenai baik buruknya perbuatan itu. Pengertian tentang baik buruknya merupakan suatu yang umum, sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal, karena moralitas terdapat pada manusia dengan ciri khas manusia. Moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial. Kesadaran individu berperan besar dalam moralitas yang secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi perilaku. Etika membantu manusia untuk bertindak dengan tepat dipertanggungjawabkan sesuai tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas, selalu bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan dan tanggung jawab adalah kondisi sadar bagi pengambilan keputusan. Etika menuntun orang agar bersungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Artinya, etika menyangkut manusia dari dalam, dari kerohaniannya. Nilai dan moral sudah terinternalisasi dalam diri, dalam hati nurani. Tidak merugikan hak orang lain, muncul dari suara hati. Suara hati memainkan peran yang sangat sentral. Sistem etik. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Yang selanjutnya adalah norma-norma. Dalam hidup bermasyarakat ditemukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang memberikan pedoman, patokan atau ukuran bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama, dan sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan. Mentaati norma-norma dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, serta ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Dalam artian, norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia. Apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Lalu selanjutnya ada norma-norma yang mengatur masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Norma agama berpangkal pada kepercayaan adanya yang maha kuasa. Norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan, berpangkal pada hati nurani manusia sendiri. Pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada norma kesopanan. Norma yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun. Norma kesopanan didasarkan pada kebiasaan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh semua anggota masyarakat. Meskipun norma agama, kesusilaan, dan kesopanan memegang peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup, namun norma-norma tersebut belum cukup menjamin keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan. Maka perlu ditambahkan dengan norma lain, yaitu norma hukum. Norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian materi pembelajaran dari kami. Terima kasih.